Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Iya. Relax ya, relax saja ya. Senang bertemu denganmu hari ini. Baik Pak. Oke, terima kasih ya kamu sudah datang menemui saya di ruang BK ya. Ngomong-ngomong barusan lagi belajar apa di kelas? Seni budaya Pak. Oh, ada gurunya. Ada Pak. Kamu sudah izin sebelum kamu di sini tadi? Sudah izin Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, mungkin kita langsung mulai saja ya, Naya. Iya Pak. Oke. Sebelumnya kamu pernah melakukan kegiatan konseling ini? Belum pernah Pak. Belum pernah sama sekali ya? Iya Pak. Iya. Oke. Baiklah ya, konseling ini merupakan ya suatu kegiatan ya tatap muka ya yang dilakukan antara konselor ya, dalam hal ini saya sebagai guru BK kepada konseling ya, dalam hal ini Anda sebagai peserta didik ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu konseli ya di dalam menemukan dirinya ya, memahami dirinya, mengenal dirinya ya. Terus dia bisa memperbaiki masalahnya ya, seperti itu. Oke, dalam kegiatan konseling ini ya, ada 3 asas ya yang harus kita ketahui ya. Iya Pak. Di mana pertama itu asas kesukarelaan ya, dimana waktu kamu kesini itu kan nacayo tadi itu tidak ada yang paksa ya, maksudnya secara sukarela kamu hadir kesini ya, Iya Pak. untuk mengikuti yang namanya kegiatan konselingnya. Kedua, ada yang namanya asas keterbukaan ya. Dalam asas keterbukaan ini harapannya Nashayu sebagai konseli ya bisa lebih terbuka di dalam menyampaikan setiap pokok-pokok permasalahannya ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan ini di mana apa yang kamu ceritakan nanti itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak ada yang akan mengetahuinya ya, seperti itu. Di mana saya juga tidak akan membocorkan apa yang kamu ceritakan pada saya hari ini. Bagaimana? Apa kamu sudah paham dan kamu sudah siap dengan kegiatan kita hari ini? Siap dan paham Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, tapi saya lihat kamu tegang sekali ya, seperti itu ya. Oke ya, tegang itu adalah hal yang wajar ya. Ingat ya bahwa di sini tuh kita hanya bicara atau mungkin ya ngobrol santai ya, seperti itu ya. Oke. Terus apa yang kiranya membuat Nacha itu menjadi tegang ya? Saya takut harus cerita hal yang memalukan. Mungkin ini Pak. Oke ya, perlu diketahui ya bahwa di sini itu tidak ada hal yang memalukan ya, seperti itu. Dan tidak usah takut ya, karena seperti yang saya kemukakan di awal tadi itu, bahwa semua yang akan kamu ceritakan nanti itu akan saya rahasiakan ya, dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui masalah ini ya. Olehnya itu kamu cerita apa adanya nanti ya, seperti itu ya. Baik Pak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, perlu Bapak sampaikan kembali bahwa
kegiatan konseling kita pada pagi hari ini kita akan laksanakan kurang lebih 30 menit ya. Adapun kalau kegiatan ini mungkin ya belum selesai ya, mungkin nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Bagaimana, kamu sepakat ya? Oke Pak, saya sepakat. Oke, mari kita mulai ya. Apa yang ingin kamu capai dari kegiatan kita di hari ini? Harapan saya nantinya adalah saya ingin lebih berani berbicara Pak di depan kelas Pak, karena selama ini saya selalu gemetar dan takut saat tampil di depan kelas. Oke, coba ceritakan ya apa yang biasanya terjadi ketika mungkin ada bapak atau ibu guru ya yang tiba-tiba menunjuk Najaya itu untuk maju ke depan ya. Rasanya langsung panas, wajah menjadi merah, tangan gemetar, sehingga menyebabkan saya menjadi tidak bisa mengeluarkan suara dengan jelas. Oke. Terus apa yang terlintas di pikiranmu ketika itu? Saya takut jika nantinya salah berbicara Pak. Saya merasa nanti teman-teman menertawakan saya. Apakah hal itu pernah mungkin terjadi sebelumnya ya? Belum pernah sih mereka menertawakan. Tapi saya merasa mereka pasti akan menilai saya aneh. Jadi apa pikiran otomatis kamu ya? Mungkin kalau saya maju saya akan ditertawakan, mungkin begitu di? Iya Pak. Oke, bagaimana perasaanmu ketika pikiran itu tiba-tiba muncul ya dalam dirimu? Jelas saya merasa takut, cemas, dan ingin cepat-cepat kembali ke tempat duduk Pak. Terus apa yang akan terjadi jika hal itu, maksudnya penampilan itu, apa yang terjadi dengan penampilanmu di depan kelas? Pasti tidak akan maksimal. Suara kecil, akhirnya saya jadi malu Pak. Oke, mari kita uji ya pikiran kami itu. Apakah setiap orang yang maju atau tampil di depan itu terlihat lebih sempurna ya seperti itu? Tidak juga sih Pak. Kadang ada yang salah juga. Dan bagaimana reaksi teman-teman ya kalau melihat ada teman yang salah ya? Biasanya mereka diam saja atau guru membetulkannya. Tidak sampai Nah ya, jadi pikiran bahwa ditertawakan itu belum tentu benar ya? iya Pak. Mungkin itu hanya perasaan saya sendiri. Kalau begitu ya, coba kita ganti pikiran itu ya. Misalnya saya bisa menjelaskan dengan tenang ya, di mana teman-teman akan mendengarkan. Bagaimana rasanya hal itu kalau umpamanya kamu lakukan? Lebih ringan Pak. Oke, bagus ya. Jadi mulai sekarang kamu harus bisa mengganti pikiran negatif itu ya menjadi lebih realistik ya, seperti itu. Ini disebut dengan teknik tal stop ya, self talk positif ya, seperti itu. Sekarang kita coba latihan kembali ya. Maksudnya sekarang kita coba latihan kembali. Bayangkan di mana ketika kamu diminta untuk menjelaskan di depan kelas ya. Saya sebagai saya mungkin jadi temanmu ya. Coba perkenalkan dirimu ya, seperti itu. Selamat pagi, nama saya Rafael Cahya Purnama. Oke, bagus ya. Kamu sudah berani mencoba, tapi suaramu masih kecil ya. Ingat dalam teknik self talk positif tadi itu bahwa kita harus kita coba lagi kembali dengan dengan napas dalam tubuh ya. Ketika mungkin kita memulai bicaranya ya, seperti itu. Selamat pagi,
Nama saya Rafael Cahya Purnama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, lebih bagus lagi ya, bagaimana perasaan setelah kamu mencoba? Masih deg-degan. Oh, wajar sekali ya, wajar sekali kalau umpamanya kita deg-degan itu normal ya. Yang penting kamu sudah berusaha ya dengan memulai bicara ya, dimana setiap kita latihan ya, kalau kita mungkin sering kita melatih diri kita ya, insya pendidikan itu akan berkurang ya, seperti itu. Iya Pak. Oke, kita coba lagi ya dengan kalimat-kalimat yang lain ya. Coba kamu jelaskan secara singkat ya apa yang dimaksud dengan rantai makanan ya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup, Pak. Oke, bagus, kamu sudah bisa menjawab dengan lancar. Kira-kira apa yang membuat kamu sampai berhasil? Saya mencoba tenang dan mengingat kalimat positif tadi. Itu kuncinya ya, itu kuncinya bahwa latihan dalam berpikir positif ya. Ya Pak. Oke, untuk minggu ini saya ingin kamu mungkin latihan berbicara di depan kelas ya dengan temanmu. Anggap saja mereka itu sebagai audiens kecil ya. Baik Pak, saya akan coba. Jangan lupa sebelum mulai tarik nafas dulu, lalu katakan pada diri kamu ya, saya bisa menjelaskan dengan baik walau tidak harus sempurna. Baik Pak. Oke, kita akan evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Bagaimana, siap? Siap Pak, saya akan coba. Oke, hari ini Rafael Cahya itu sudah luar biasa ya. Kamu berani mencoba berbicara ya, walau masih kelihatan gugup ya, tapi itu sebuah usaha dan itu adalah merupakan langkah besar ya. Terima kasih Pak, saya jadi lebih yakin. Oke, ingatlah bahwa keberanian itu bukan berarti kita tidak takut ya, tapi tetap maju meski takut ya. Dan saya percaya insya Allah kamu pasti bisa. Baik Pak, saya akan berusaha. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya nak. Oke, semangat ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.